Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika menjadi yang tertinggi di Lampung Utara sepanjang tahun 2022. Total kasusnya mencapai 106 perkara dengan berbagai jenis narkotika. Jumlah ini meningkat dibanding 2021 lalu, yakni 98 perkara. Data ini diungkapkan pihak Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bumi Lampung Utara pada Senin siang saat merilis perkara tindak pidana umum 2022 yang ditanganinya. Setelah kasus narkoba, kasus berikutnya yang ditangani Kejari Kota Bumi adalah kasus pembunuhan dan perampokan. Jumlah kasus keduanya mencapai hampir 100 perkara. Perkara narkotika itu berjumlah 106 perkara. Kemudian perkara ketertiban umum, judi itu 22 perkara. Kemudian perkara pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan itu 98 perkara. Selebihnya adalah perkara terhadap OHARDA seperti perlindungan anak dan tindak pidana umum lainnya. Berdasarkan data sepanjang 2022, Kejari Kota Bumi mencatat 406 perkara yang mereka tangani. Rinciannya 146 perkara penuntutan dan 260 perkara sudah divonis. Ardi Yohabah melaporkan dari Lampung Utara. Harga sejumlah bahan pokok terus naik mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ini diketahui saat petugas Dinas Koperindak Lampung Barat menggelar sidak di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Senin pagi. Harga daging sapi dan ayam, telur, bumbu memasak, hingga beras rata-rata naik hingga Rp5.000 per kilogram. Harga daging sapi dari Rp130.000 kini Rp140.000 per kilogram. Harga telur dari Rp27.000 kini Rp30.000 per kilogram. Dan harga beras rata-rata naik Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis. Terkait kenaikan harga bahan pokok tersebut, pemerintah Lampung Barat belum akan melakukan langkah-langkah antisipasi. Sebab sejauh ini kenaikan harga bahan pangan diklaim masih terbilang wajar dan stoknya cukup. Kita beli buletan sejauh ini karena memang kenaikan harganya masih ya sekitar 10% ya dari beras tadi kalau sebelumnya 10.000 naik 11.000. Sejauh ini kita belum ada langkah-langkah karena dari sisi stok juga masih aman, kemudian dari harga memang ada kenaikan sedikit tapi mudah-mudahan masih bisa terjangkau. Menurut pedagang, kenaikan harga bahan pangan karena pasokan dari agen menurun. Pengiriman barang dari agen sering terlambat datang, diduga disebabkan cuaca ekstrim dan kelangkaan solar di Lampung. Karena stok barangnya itu loh Bang, apalagi cuaca ekstrim kayak gini nih loh. Penanaman juga di tanaman agak susah. Penjualannya sendiri susah nggak sih Bang? Ya, setiap kalau penjualannya ya alhamdulillah sedikit-sedikit dapat. Karena ya kita mikirnya untuk biaya operasionalnya itu loh, kantong, salad dan yang lain-lainnya. Kalau kita ambil sedikit, kita nggak kebagian capai kita. Para pedagang di Pasar Liwa memperkirakan kenaikan harga bahan pangan terjadi hingga awal tahun 2023 mendatang. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Harga bawang merah dan putih di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara naik drastis. Senin pagi harga bawang merah tembus Rp32.000 per kilogram dan bawang putih Rp25.000 per kilogram. Harga itu naik Rp4.000 per kilogram dibanding 2 hari lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah dan putih karena pasokan dari agen berkurang. Agen juga tidak lagi memasok secara penuh permintaan pedagang karena harus dibagi ke pedagang lain. Bawang merah 30 sampai 32, bawang putih 24 sampai 25. Tadinya harganya berapa? Bawang putih 20, bawang merah 28. Naik sekitar 10%-an ya? Iya. Terus kalau cabai merah? Kalau cabai merah turun. Berapa sekarang harganya? Sekarang ada yang 24. Emak-emak mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran.
Mereka meminta pemerintah segera menurunkan harga bawang merah dan bawang putih karena merupakan bumbu utama memasak. Turun ya? Iya, ya senang lah turun. Berarti pemerintah kan mikirin masyarakat. Kalau untuk bawang sama bawang merah bawang putih ini kan agak naik nih Mbak. Itu juga gimana tanggapannya? Ya kalau bisa disamain lah, turun juga sama kayak harga cabai. Kenaikan harga bawang merah dan putih belum berpengaruh pada omset pedagang. Para pedagang memperkirakan harga bawang merah dan putih akan terus naik hingga tahun baru mendatang. Sebab permintaan tinggi namun pasokan dari agen berkurang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kenaikan harga beras dimanfaatkan sebagai ajang kejahatan bagi para pelakunya. Senin siang, Polda Lampung menangkap seorang pemalsu merek beras premium. Tersangka memasukkan beras kualitas biasa ke dalam karung merek premium. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti hampir 1,5 ton beras palsu. Tersangka berinisial K, warga Kedamaian, Bandar Lampung, dan kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Kriminal Umum Polda Lampung. Terkait peredaran beras palsu itu, Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung akan meningkatkan pengawasan ke toko beras. Temuan pelanggaran hukum hasil pengawasannya nantinya akan diserahkan ke polisi. Nanti kalau ada tindakan-tindakan hukum lain yang dilakukan ini kita serahkan ke penegak. Berarti nanti kita akan turunkan tim untuk mengecek beras itu ya Pak ya? Benar. Kita akan turun. Nah Pak, nanti kan ini kan sudah mendekati Natal dan Tahun Baru. Kita untuk tim kita turun istilahnya mengecek kayak ketersediaan pangan segala macam. Kapan nih Pak? Terus akan kita lakukan. Mungkin mulai hari Rabu. Karena hari ini, besok kita masih pembagian beras BTT. Dinas Ketahanan Pangan meminta warga mewaspadai peredaran beras palsu dengan cara mengenali ciri-cirinya. Beras premium memiliki butiran utuh atau tidak patah. Warnanya putih mengkilap dan tidak bau apek. Sementara beras kualitas medium dan non-kelas biasanya banyak butiran beras yang patah dan kotor seperti bercampur gabah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 3 ya Mas yang 10-an? Nggak tahu. Coba.